Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak soleh dan soleha, kalian harus tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar jarak jauh. Jangan lupa juga kalian harus selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga kesehatan, dan memakai masker. Baik anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar di tema 6F, di subtema 2 mengenai menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi dan memahami penampilan tari kreasi daerah. Kita simak yuk videonya bersama-sama. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajarannya, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ciri-ciri masa kanak-kanak dan pubertas laki-laki dan perempuan. Mengapa setiap perkembangan pada manusia itu berbeda-beda? Seperti pada masa kanak-kanak dan juga masa remaja. Kok berbeda ya? Ketika manusia telah menjadi remaja, pasti tidak asing dengan yang namanya masa pubertas. Apa ya itu? Apa itu sih pubertas? Pubertas merupakan masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas dialami oleh anak ketika menginjak usia remaja. Selanjutnya, pengelompokan usia. Yang pertama, usia anak-anak dimulai 0 hingga 12 tahun. Yang kedua, usia remaja 13 hingga 17 tahun. Sedangkan usia dewasa dimulai 18 tahun ke atas. Ciri-ciri masa kanak-kanak laki-laki. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kedua, suara belum membesar. Ketiga, belum tumbuh jakun. Keempat, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Selanjutnya, ciri-ciri fisik laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama, masa otot semakin membesar. Kedua, berat dan tinggi badan bertambah. Ketiga, tumbuh jakun pada tenggorokan. Keempat, suara berubah menjadi berat dan besar. Kelima, tumbuh bulu atau kumis. Keenam, keringat sangat banyak. Ketujuh, tumbuh jerawat. Yang selanjutnya, ciri-ciri masa kanak-kanak pada perempuan. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara belum melengking. Yang ketiga, payudara belum membesar. Dan yang keempat, pinggul belum melebar. Selanjutnya, ciri-ciri fisik perempuan pada masa pubertas. Yang pertama, tinggi dan berat badan bertambah. Kedua, suara lebih nyaring. Ketiga, pinggul melebar dan payudara membesar. Dan yang keempat, keringat semakin banyak. Itulah yang merupakan perbedaan dari masa kanak-kanak dan juga masa pubertas bagi laki-laki dan perempuan.
kita akan mempelajari unsur tari. Tahu apa itu unsur tari? Unsur tari adalah perlengkapan dalam tari. Unsur tari terdiri atas yang pertama gerak, kedua tata busana, tiga tata rias, keempat iringan tari, kelima properti tari, dan keenam tempat pertunjukan. Anak-anak, simaklah penjelasan unsur-unsur tari berikut ini. Yang pertama adalah gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Unsur tari yang kedua adalah tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Unsur tari yang ketiga adalah tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus melihat wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan pelona mata serta pelona pipi. Tujuan rias wajah adalah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter. Unsur tari yang keempat adalah iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalkan tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Unsur tari yang kelima adalah properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lainnya. Pemilihan properti tarinya disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Unsur tari yang keenam adalah tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari dibagi menjadi dua, yaitu pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Bagaimana anak-anak, sudah paham materi unsur tari? Jika sudah paham, mari kita amati contoh gerak tari kreasi tunggal berikut.
tugas kalian yang pertama menuliskan ciri-ciri pubertas, yang kedua menampilkan tari kreasi tunggal daerah yakni tarian Bungo Jempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelumnya Miss ucapkan terima kasih banyak ya, kalian sudah menonton dan menyimak videonya. Pesan Miss, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Miss Santi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.